Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Sesi Rohani Kristen. Kita perlu ketahui bahwa di dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 dikatakan di sana Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyembelih Ishak sebagai korban sembelihan, korban bakaran. Pada waktu zaman Taurat Musa, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka harus menyembelih hewan kurban sebagai penghapus dosa. Darahnya harus disiramkan ke bait Allah pada waktu itu, dan dagingnya harus dibakar habis sebelum sampai pagi hari. Semuanya harus dibakar habis, dan setiap hewan yang dipersembahkan korban bakaran sebagai penghapus dosa, penebus salah, semuanya harus tidak bercacat celah, dan itu harus dipersembahkan untuk menebus dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang sudah kita buat harus kita persembahkan kepada imam, dan kita tidak bisa datang langsung kepada Tuhan. Imam yang harus menjadi perantara pada waktu zaman Taurat Musa pada waktu itu. Kemudian di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 sampai yang seterusnya, saudara baca di sana, dikatakan di sana Tuhan sedang menguji imannya Abraham untuk menyembelih anaknya. Karena Abraham adalah seorang yang taat dan setia, Abraham taat aja gitu. Terus menyembelih si Ishak, sudah pisau. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-11 dikatakan di situ pada ayat ke-10 ya. Kita baca dari ayat ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau dan untuk menyembelih anaknya itu, namanya Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Ishak itu adalah perkawinan Abraham dengan Sarah ya. Sarah, ibu Ishak itu adalah Sarah, asli perempuan Israel. Dan si Ishak ini punya saudara tiri. Ibunya adalah orang Mesir, namanya Hajar. Dan sekarang mereka lebih memilih mendiami daerah-daerah di kaum Bani Ismail di daerah Timur Tengah, saudara sepupu kita. Dan pada ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, pada ayat ini, di sini pada waktu itu belum ada korban sembelihan. Pada waktu itu setiap manusia yang berbuat dosa harus menyembelih korban. Jadi pada waktu itu tempat ibadah itu baunya itu luar biasa atas perbuatan dosa pada zaman itu ya saudara. Harus menyembelih korban, darahnya harus disiramkan di dalam bait Allah, di sekitaran bait Allah, disiramkan di situ untuk menebus dosa, menebus kesalahan. Dan di sana dikatakan Ishak sebagai untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Tapi kita bersyukur menjadi orang-orang Kristen yang sudah ditebus. Yesus sendiri adalah korban sembelihan yang sejati. Dia memberikan dirinya, memberikan nyawanya sebagai korban sembelihan yang sejati. Jadi tidak ada satupun yang bisa korban binatang apapun yang kita korbankan pada waktu zaman dulu tidak bisa menghapus dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri menginkarnasikan dirinya menjadi manusia sebagai korban sembelihan. Dia merelakan dirinya di atas kayu salib sebagai korban sembelihan. Dia rela disembelih untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur pada hari ini kita tidak lagi mengorbankan hewan sembelihan, korban secara harafiah, tetapi Yesuslah korban sembelihan yang sejati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.